Pada kesempatan kali ini kita akan mereview Tower 2 yang sebelumnya kita sudah mereview Tower 4, kemudian mereview Tower 1 dan yang terakhir Tower 3. Kali ini kita akan mereview Tower 2 dengan pelaksana the one and only yang berambut panjang yaitu Pak Juliono. Mari ikut saya, let's go. Ada baiknya kita sebelum masuk nih untuk mereview dan room tour di Tower 2 ini, kita berkenalan dulu dengan tuan rumahnya yaitu Pak Juliono. Halo guys. Halo Pak Juliono. Alhamdulillah, gimana Pak Juliono kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kita kan kemarin kita sudah mereview nih Pak tower yang lain kan Pak. Nah kali ini kita akan mereview Tower 2. Oke, boleh dijelaskan Pak Jul sebelumnya, Pak Jul di sini sudah dari kapan? Oh, kalau saya di sini sudah hampir 2 tahun Pak. Ibaratnya itu babat alas dulu, itu saya orang pertama lah, orang pertama, kedua dan ketiga lah ibaratnya untuk babat alas di sini. Dari pembukaan lahan ya Pak ya berarti ya. Sekali. Sampai ini sudah mau tahun baru lagi guys. Ya, udah mau tahun baru berarti 2002, 2003, 2004 dan pas kita masuk hampir jalan 2 tahun. Oh my god. Wow. Oke, Pak Juliono ini salah satu pelaksana yang sudah berjasa di tower ini ya Pak ya. Sebenarnya kalau berjasa sih bukan saya saja Mbak, tapi teman-teman yang lain juga mestinya berjasa. Karena apalah seorang pelaksana kalau tidak ada teman-teman seperti pekerja ya kan, terus tim HSE, terus seperti Mbak kan, terus tim teknik dan teman-teman lainnya. Intinya kita berjasa semua. Oke Pak Jul, mungkin bisa direview ya Pak ya dari Tower 2 ini keunikannya seperti apa, terus apa tenaga kerja di sini kan bermacam-macam ya Pak ya, dari subkontraktor maupun mandor. Nah itu bagaimana cara Bapak mengkoordinasikan itu semua? Mungkin sebelum mengkoordinasi terkait pekerjaan Mbak, mungkin bisa saya jelaskan dulu sedikit ya. Di Tower 2 ini itu ada apa aja sih fasilitas yang ditempatkan di sini. Jadi kalau saya jelaskan dulu di sini untuk fasilitas itu ada sambil berjalan kita Pak ya, sambil berjalan. Mungkin di sini kita ada di lobi lantai GF Mbak ya. Jadi ini ada lift panoramik, kawasan lobi, terus ada tangga lingkar juga. Mungkin kita bisa lihat tangga lingkar kita ada di sini, ya kan? Terus kalau untuk lift sendiri di sini kita ada lift itu ada kurang lebih ada lift panoramik, lift servis ada 2, sama lift VIP, begitu Mbak. Jadi ini adalah lantai GF kita. Nah, di sini ada tangga putar, estetik ya Mbak ya. Ladder seperti di ini Pak, Kingdom, kerajaan-kerajaan yang turun dari atas gitu. Betul, keren sekali Mbak. Ini luar biasa yang desain ya putra-putra bangsa kita. Termasuk materialnya juga ya Pak ya, dari karya putra bangsa semuanya. Betul sekali. Ini lift panoramik kita ya Mbak ya. Di sini. Apaan tuh? Ya, posisinya untuk akses ke dalam lift atau tangga juga ada naik ke atas, jadi tidak semua orang luar masuk bisa kemari. Itu terutama ya khusus ASN dan para menteri lah intinya gitu Pak. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Next ya. Terus di sini kita ada ruang eselon. Jadi di lantai GF ini ada ruang eselon. Dan kebetulan kita udah selesai ruangannya Mbak ya. Iya. Di sini material untuk bangku, kursi, sofa itu udah datang. Sudah disiapkan semuanya ya Pak ya. Betul, alhamdulillah sudah datang. Tadi mereka udah masukin barang-barang. Insya Allah besok itu akan ada penyetingan penataan bangku-bangkunya. Jadi ini contoh material-material kita yang udah datang, sofa-sofa dan perlengkapan lainnya. Nah ini sofa kita. Nah ini ruang rapat eselon. Ruang rapat eselon, oke. Karena kita ini ya Pak ya, untuk Menteri Bidang PMK ya Pak ya. Betul sekali Mbak, Menteri Bidang PMK itu
Menteri itu adanya di lantai 2. Oke. Ayo kita jalan ke Ayo, lantai 2. let's go. Ayo Mbak. Oh, sebelumnya ini Pak Jul, kan tadi yang ada gate-nya itu menuju ke lift ya Pak ya? Ya. Menuju ke tangga pun juga ternyata ada gate-nya ya Pak ya? Betul, juga sama. Yang mana setiap akses yang menuju ke lantai 2 itu semua dibatasi Mbak. Jadi harus ada gate-gate seperti ini yang tidak membebaskan orang lain bisa masuk sembarangan. Oke, jadi semuanya juga sudah menggunakan smart system ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Smart system yang dipakai lah buat di gedung ini Mbak. Nah, jadi kita ke lantai 2 ya Mbak ya. Nih tangga kita estetik sekali Mbak. Ini yang mungkin menambah estetik itu ini Pak, ada lampu-lampu di area plafon ya Pak ya, ceiling ya. Jadi kub-kub lampu ini memang buat indah lah, ibaratnya seperti cahaya bulan seperti mbaknya. Oh my god. Wow. Oh ya, kalau mungkin orang-orang zaman sekarang kan biasanya foto terus di-upload gitu ya Pak ya. Nah, ini cocok buat anak-anak zaman sekarang mungkin ya Pak ya, lebih instagramable. betul sekali Mbak. Nah, jadi ini kita udah sampai di lantai 2. Jadi yang barang kardus-kardus di bawah tadi, yang isinya sofa, yang isinya meja-meja, nanti akan ditempatkan di ruang-ruang ini Mbak. Nah ini ruang-ruang kosong kita sudah kita siapkan. Ya kan, di sini ada ruang rapat menteri. Nah ini kita masuk ke dalam Mbak. Lokasinya sudah dikatakan selesai ya Mbak ya. Dan ini menggunakan marmer Pak. Betul sekali. Marble. Nah ini marmer kita ya kan. Jadi inilah ruang rapat menteri. Jadi nanti ruang menteri PMK nanti kita kasih tahu lokasi di mana. Nah ini dia. Ini ruang menteri. Nanti kursi, meja rapat nanti akan ada di sini. Barangnya alhamdulillah sudah datang di bawah. Tadi ya. Betul sekali. Oke, nah ini seperti ini kelihatannya. Ini ada pintu rahasia. Nih, di sini ada pintu rahasia. Kamuflase. Betul, pintu kamuflase ke ruang menteri PMK. Oke, kita lihat. Ruang menteri PMK. Mewah sekali ya Pak Jul ya. Alhamdulillah. Apalagi nanti kalau sudah dikasih furniturnya. Jadi sofa dan lain sebagainya nanti seperti tower lain lah. Ya. Karena tower lain sudah diisi, giliran kita udah masuk pengisian. Gitu. Dan Kita ganti. lightingnya pun Pak, ini bisa dijelaskan nggak Pak perbedaan antara lighting yang ini dan yang itu? Ya, jadi posisi ini lightingnya mengarah ke kuadra, ya Mbak ya, kuadra ini. Nanti di sini akan ada bangku atau tempat kerjanya Bapak Menteri nanti. Pak Menteri. Jadi di sini juga ada apa namanya? Ini kita tutup lagi Mbak ya, kita tutup. Set. Jadi nggak ada yang tahu nih Bapak Menteri di sini. Oke, nah di sini juga kita ada lift VIP. Jadi khusus buat menteri. Betul. Nah, lift VIP ini khusus nanti buat menteri. Menteri, ya. Jadi Pak Menteri itu tidak lewat lift lainnya. Jadi khusus lift menteri VIP-nya gitu. Oke. Oke, kita muter-muter lagi, Mbak. Nah, jadi selain ruang menteri juga ada ruang eselon. Ruang eselon. Ya, nah, nanti kita ke ini ruang rapat eselon, ya kan. Terus di sini juga ada furnitur untuk ASN. Jadi untuk para ASN juga sudah bisa menempati ya karena sudah ada furniture, udah lengkap di sini. Betul sekali Mbak. Jadi untuk ASN yang rencana mau pindah kemari, ya segera pindah. Kita lihat posisinya kita udah jadi bahasanya lah gitu Mbak. Jadi silahkan nanti para ASN pindah ke Kemenko. Nah ini ruangan eselon. Ini ruang kerja eselon juga. Ada semua. Ya. Nah, seperti ini penampakannya Mbak.
ini bisa langsung melihat keluar ya Pak ya, melihat gedung-gedung lain, melihat kawasan lain. Betul sekali. Jadi kerja pemandangannya juga view yang wonderful. Luar biasa. Itu di sana kita bisa lihat pemandangan Kemenko 1 dan Kemenko 2. Karena posisi Tower 2 ini ada di tengah. Jadi untuk sudut pandang ke arah istana terhalang oleh Tower 1 begitu. Oke, sambil jalan lagi kita Mbak. 2,000 years later. Jadi kalau semisal nih habis kerja suntuk, lelah, capek, keluar langsung dihadapkan dengan pemandangan yang indah beserta sunset karena ini udah sore hari ya. Jadi kalau anak-anak senja mungkin sambil ngopi, sambil ini ya ngobrol sama yang lainnya. Ya, betul Mbak. Jadi kalau kita waktu saat bekerja Mbak, jadi lelah lah sore jam istirahat kita itu bisa nongkrong di atas MFH. Jadi di sana itu ada nantinya akan dibuat lapangan upacara untuk ASN. Ya sebelumnya MFH itu apa Pak singkatannya? MFH, jadi lupa saya Mbak. Murti Panseng. Oh. Oke. Ini itu. Di sana nanti itu sebenarnya ada tim pelaksana sendiri, itu adalah Mas Dava. Mungkin lain waktu nanti video turnya sama Mas Dava nanti ke sana. Jadi kita ngobrol-ngobrol agak panjang lebar, kita bisa di sana sambil melihat Tower 2 dari sudut pandang luar. Mungkin kan Pak Jul sekarang jadi pelaksana Tower 2 ya Pak ya. Kalau sebelumnya Pak Jul sebagai apa? Oh gini, saya dulunya itu kenal waskita tahun 2004 Pak. 2004 itu mungkin saya masih orang biasa lah. Dan umur saya juga masih muda ya kan. Jadi waskita itu dapat proyek di kampung saya. Dapat proyek di kampung saya itu mengerjakan mall. Berawal dari bahasanya itu helper, terus asisten survei, jadi surveyor, terus jadi koordinator, dan akhirnya jadi pelaksana. Lumayan lama loh Pak Jul, dari 2006 sampai 2024 ya, sampai sekarang ini udah mau 2025. Berarti ya kurang lebih 18 tahun kalau proyeknya udah banyak sekali Mbak. Jadi dari Sabang sana itu udah saya injek di sana proyeknya. Jadi proyek pertama itu saya gabung waskita itu 2006 itu proyek Jogja pasca gempa Bantul. Itu awal-awal saya resmi berbaju, waktu zaman dulu itu bajunya warna biru telur asin. Ya, jadi itulah baju pertama saya, baju kebanggaan saya, dan sampai sekarang berubah menjadi baju warna biru tua. Dan saya menikmati proses saya itu. Dan sampai saat ini saya jadi pelaksana, alhamdulillah berkat dukungan dari senior-senior saya, berkat dari dukungan dari PM saya juga yang sudah mengajari saya, dan rekan-rekan lain yang luar biasa. Karena waskita ini Mbak, sistemnya adalah mendidik, mengajari, dan seperti itu seterusnya. Makanya saya kalau seumpamanya ada anak-anak baru magang dan sebagainya, saya juga bantu, Mas harus seperti ini, Mas harus seperti ini. Karena saya juga dididik seperti itu. Sekali Pak Jul. Berarti IKN ini bukan proyek terjauhnya Bapak ya Pak ya? Ya, kalau saat ini kalau bicara dari kampung, ya otomatis terjauh Mbak. Ya kalau bicara dari kampung. Karena kalau bicaranya masih Sumatera, karena saya orang Sumatera kan, di Sabang itu di Banda Aceh itu ibaratnya perjalanan masih satu pulau. Ini yang nyeberangi 2 pulau. Karena naik pesawat aja harus 2 kali, kadang 3 kali saya. Dari Pekanbaru lanjut ke Jakarta, Jakarta pernah ke Surabaya langsung, Surabaya baru ke Riau. Ke sini ya. Nah, ke Kalimantan.
ya saya alhamdulillah pengalamannya saya nikmati prosesnya, dan akhirnya ini mungkin proyek kebanggaan saya, Mbak. Karena ibu kota Nusantara ini adalah proyek sejarah. Jadi saya merasa nanti udah tua saya akan jelasin kepada anak cucu saya bahwasanya, loh ayahmu loh, mbahmu loh yang jadiin pertama kali di ikut IKN itu. Dan bisa dilihat jejak digitalnya ada di mana-mana gitu kan, terutama ya di Kemenko 4. Ini cakep banget Pak kalau buat foto. Luar biasa, Mbak. Iya. Jadi desain anak bangsa itu memang luar biasa menurut saya. Memang karya-karya indah di Nusantara ini. Oke, mau tanya lagi Pak Jul seputar pelaksana ya Pak ya. Ya, boleh. Gaya Bapak seperti ini tuh mempengaruhi nggak ke tenaga kerja yang ada di sini gitu? Oh ya, jadi mungkin di penampilan saya ya Mbak ya. Ya. Penampilan saya ini natural saja sih menurut saya. Jadi untuk ke pekerja bukan saya mau nakut-nakut kerja biar gini, enggak. Jadi memang saya tuh orang seni ya kan. Jadi saya kadang suka musik ya kan. Mungkin saya pernah bareng sama Pak Anas lah, ikut musiknya Pak Anas. Jadi mungkin Mbak tahu orang seni itu pasti rambutnya bisa dipajang dan sebagainya. Intinya tidak mempengaruhi pekerjaan gitu. Kalau koordinasi ya tetap koordinasi seperti apa adanya, seperti pelaksana pada umumnya gitu kan. Seperti itu. Oh ya Pak, Waskita kan ini sudah mau tahun baru ya Pak ya. Ini udah bulan Desember, kemudian berikutnya bulan Januari. Nah, Waskita itu di bulan depan ulang tahun Pak. Nah, pesan-kesan Bapak selama di Waskita dan untuk teman-teman nih apa? Alhamdulillah kalau usia Waskita itu bertambah ya. Karena mungkin perjuangan saya di Waskita juga mungkin udah luar biasa. Saya tahu merintis dari bawah seperti apa. Saya banyak bersyukur kerja di Waskita Mbak. Karena zamannya saya bujang sampai anak saya udah 3 saat ini saya nggak keluar dari Waskita. Jadi mungkin untuk Waskita harapan saya tetap makin membesar, makin maju, mendapatkan proyek dari Sabang sampai Merauke. Karena Waskita ini kan BUMN Mbak ya, jadi besarnya juga untuk negara, untuk masyarakat Indonesia juga, karena tenaganya ya asli murni ya orang Indonesia. Jadi saya harap ya untuk kedepannya Waskita lebih maju, lebih berjaya lagi. Gitu. Terima kasih Pak Jul. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, gimana caranya biar memotivasi nih para teman-teman yang mungkin mau bekerja di kontraktor atau di yang bergerak di bidang sipil ya Pak ya tentunya. Ya, kalau motivasi Mbak, kalau menurut saya itu ya dari diri sendiri lah. Intinya kita itu ingin sesuatu hal yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya kita bergiat. Giat bahwasanya saya membutuhkan kendaraan misalnya kan, atau saya membutuhkan biaya hidup yang lebih wah gitu kan. Berarti kan kita harus berjuang. Jadi berjuang bahwasanya nanti saya nih kayaknya besok harus beli motor nih. Itu memotivasi diri kita, wah saya harus kerja dengan giat dong gitu kan. Jadi ya kembali ke diri kita bahwasanya keperluan kita akan membuat kita semangat untuk bekerja. Ya, berarti diawali dari diri sendiri dulu ya teman-teman ya, ini semangat motivasinya. Oke, mungkin itu Mbak dari saya. Berharap ya untuk selanjutnya mungkin ada video tour lainnya kepada pelaksana yang lain ya. Saya berharap juga semoga pelaksana lain juga semangat. Oke, terima kasih Pak Jul atas waktunya, kesempatannya diajak keliling Tower 2 room tour, dikasih tahu terkait ruangan-ruangannya dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa bola-bola di video tour selanjutnya. Bye.